ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والشارح رحمه الله تعالى نفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. فصل وasunanuhu ay al-wudu. Malam ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita masuk dalam pembahasan bab sunnah-sunnah wudu. Pertemuan yang lalu kita bahas furudul wudu, yaitu fardu-fardu wudu yang ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Sekarang tentang sunnah-sunnah wudu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Wa sunanuhu ayal wudu asyratu asya. Sunnah-sunnah wudu ada 10. Wa fi ba'dhi nusakhil matan asyru khisal. Di sebagian kitab matan disebutkan dengan asyru khisal, 10 macam. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim awwalahu, pada awalnya. Wa aqalluha, minimal bismillah. Kalau ada orang mengucapkan bismillah sudah dapat sunnahnya. Wa aqalluha, tapi yang lebih sempurna mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau ada siwak, pakai siwak. Jadi sebelum bismillahirrahmanirrahim itu pakai siwak. Baru bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaka tasmiyah awalahu, maka jika dia lupa baca bismillah sebelum cuci tangan itu, lupa dia baca bismillah, ata biha fi asna'ihi, maka dia baca bismillah ketika dia tengah-tengah berwudu. Misalnya dia lagi cuci muka, basuh muka, ingat tadi dia belum ucap bismillah, maka ucapkan bismillah karena dia sekarang masih dalam proses berwudu. Atau ketika dia lagi basuh tangan atau lagi ngusap kepala, ingat tadi belum bismillah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Tapi kalau sudah selesai wudu, tadi dia lupa baca bismillah di awal wudu, kemudian sudah selesai wudunya, maka jangan lagi baca bismillah. Kenapa? Wudunya sudah selesai, udah hilang dah, udah lewat waktu kesunahannya. Itu yang pertama, siwak, baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa ghaslul kaffain, mencuci tangan ilal ku'ain, sampai ke pergelangan tangan. Qablal madmadah, sebelum kumur-kumur. Wa yaghsiluhuma thalathan, mencuci tangan sampai ke pergelangan itu 3 kali. In taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina. Jika dia ragu-ragu suci apa tidak tangannya, sebelum dia masukkan, celupkan ke wadah air. Al-mustamil ala ma'in dunal bullatain, yang mana air tersebut di dalam bak itu tidak sampai 2 kula. Begini, misalnya ada orang bangun tidur nih, mau sholat tahajud misalnya, dia ragu nih, tangan dia suci apa tidak? Tangan dia semalam ini nginep di hotel mana nih? Kan ragu, dia tidak tahu nih kemana tangannya, kan lagi tidur tidak sadar orang. Dia ragu, ini suci apa enggak ya tangan saya ya? Maka ketika dia bangun tidur, jangan langsung celupkan, misalnya ke bak air. Jangan langsung celupkan. Kalau bak air itu isi airnya tidak sampai 2 kula, tidak sampai 217 liter, dimasukkan, najis saja airnya. Tapi kalau airnya banyak, dimasukkan tangannya, tidak apa-apa. Cuma hukumnya makruh. Tidak disenangi dalam Islam, tidak dosa, tidak haram, tidak najis, cuman hukumnya makruh. Itu. Fa'in lam yaghsilhuma, kuriha lahu ghamsuhuma
fil ina. Kalau dia tidak mencuci yang terlebih dahulu di luar, langsung main celup aja. Kalau dia yakin najis, maka itu najis. Kalau dia tidak yakin, maka hukumnya makruh tadi. Jadi kalau dia tidak yakin, hukumnya makruh. Kalau dia yakin najis, hukumnya jadi najis itu airnya. Saya ulangi, kalau dia yakin itu najis tangannya, kalau dicelupkan airnya tidak sampai 2 bulan najis. Kalau dia ragu, dia celupkan tidak najis tuh airnya, cuma hukumnya makruh. Apalagi kalau airnya banyak, makruh. Airnya banyak juga makruh, karena Imam Abu Hanifah bilang, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, kalau berwudu di tempat yang tidak mengalir airnya itu, walaupun banyak, tidak boleh menurut mazhab Hanafi. Maka kalau ingin keluar dari khilaf para ulama, perbedaan para ulama, lebih baik kita jangan wudu di wadah yang bak tersebut, bak penampungan air, walaupun airnya banyak. Karena kalau mazhab Syafi'i bilang boleh, mazhab Hanafi bilang tidak boleh. Kalau kita wudu gimana? Sah. Cuman lebih baik kita ambil airnya, wudu di luar. Itu lebih bagus. Keluar dari perbedaan pendapat antara ulama, itu sunnah hukumnya. Nah, wa in tayaqqana tuhruhuma lam yukrah lahu qabsuhuma. Oh ya. Tapi kalau dia yakin tangannya keduanya suci, tidak makruh. Menurut mazhab Syafi'i tidak makruh. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah itu, kalau berwudu walaupun airnya banyak, makruh. Kalau mazhab Syafi'i tidak makruh. Nah, saya ulangi lagi, saya simpulkan. Kalau ada orang bangun tidur atau dia meyakini tangannya najis, air sedikit, kalau dicelupkan airnya najis. Kalau dia ragu, suci apa tidak? Air sedikit, dan sampai 2 bulan, dicelupkan makruh. Tapi kalau dia yakin tangannya suci atau airnya banyak, dia celupkan, menurut mazhab Syafi'i bilang tidak makruh. Nah, tapi lebih bagus, lebih baik, lebih aman, ambil centong, ambil, jangan celupkan dulu tangannya, ambil walaupun airnya banyak, ambil pakai centong, cuci di luar dulu. Nah, habis itu kan aman. Nah, cuci tangan. Sunahkan cuci tangan begini, ya, sela-selai, ya. Kalau ada kotor-kotor di sela-sela kuku, bersihkan. Kemudian yang ketiga, wal madmadah, kumur-kumur ba'da ghaslil kaffain, setelah mencuci kedua tangan. Wa yahsulu aslu sunnah, dan didapatkan atau terjadi itu aslinya sunnah, asalnya sunnah, bi idkhalil ma', jadi artinya mendapatkan sunnah kumur-kumur dengan memasukkan air fil fam, dengan ke mulut, masukkannya di mulut. Sawa'un adalahu fi famihi, baik dia putarkan itu airnya, apa bahasa Indonesia putarkan dia? Pokoknya gitu goyang-goyang itu, baik digoyang-goyangkan, kumur-kumurkan itu airnya, amla, ataupun tidak dikumur-kumurkan. Jadi kalau dia ambil air, cuma masukkan, habis itu buang, dari kumur-kumur, itu udah dapat dah sunnahnya. Fa'in arad dan akmal, tapi kalau dia ingin lebih sempurna, dia habis kumur-kumur akan jauh, habis itu dia buang ke airnya. Kalau dia telan gimana? Tidak apa-apa. Jangan pakai ya, kumur-kumur telannya kan. Nah, kalau air misalnya air hujan dan wudu, habis kumur-kumur telan gimana dia? Tidak apa-apa. Tapi lebih bagus habis dikumur-kumur dibuang. Nah, itu lebih sempurna, dia dapat sunnah kumur-kumurnya. Dan lebih sunnah lagi, kumur-kumurnya sampai ke sini nih. Kemana? Saya contoh aja. Gitu tuh habis sini. Nah, jadi bukan hanya di sini, bukan hanya, nah gitu. Nah, jadi sampai angkat kepala, gitu tuh. Tapi kecuali kalau orang puasa. Kalau orang puasa jangan. Kalau puasa takut belanja. Oke, siang-siang dulu. Kalau puasa kumur-kumurnya biasa, mulai nanti bahas kemudian. Kalau kumur-kumurnya biasa, termasuk tidak apa-apa. Kenapa? Karena satu itu sunnah, dua dia biasa-biasa. Tapi kalau terlalu berlebihan, lagi puasa masuk, kalau tidak sengaja batal. Tapi kalau tidak puasa, sunnah gitu, ambil air. Jadi sampai ke dalam-dalam itu, bersihkan.
Nah, Islam itu ajaran kebersihan sampai umur macam itu. Kemudian yang keempat, wal istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Nah ini ada orang ahli kesehatan, Pak, Bu, hadirin hadirat rahmati Allah, masuk Islam gara-gara sunnah wudu istinsyak. Itu Islam ni. Ngapa Nabi Muhammad mengajarkan kalau wudu masukkan air ke hidung, sedot sikit sedot. Nah disedot gitu. Ternyata setelah diteliti oleh dia, ketika orang menyedot air tersebut, otak ni refresh dia. Refresh apa kata orang tu? Jadi segar, sehingga akan mencegah insya Allah daripada penyakit stroke. Masuk Islam dia. Gara-gara meneliti masuk air ke hidung. Ada lagi gara-gara meneliti sunnah wudu begini ni, menyela-nyelai masuk Islam. Ada orang Jepang meneliti sunnah wudu, musab-musab telinga tu ketika wudu masuk Islam. Kenapa? Karena ini refleksi agar pendengaran tambah baik dan agar jauh dari penyakit stroke. Saya mungkin ada beberapa hari yang lalu saya lihat di medsos ada orang kirim terapi agar tidak kena penyakit stroke. Apa terapinya? Telinga gini-gini kan. Ya Allah, saya pikir kalau orang wudu tiap hari ini ikut sunnah Nabi, inilah dia. Itu tuh musab telinga. Nah itu tuh terapi biar tak stroke. Coba bayangkan Ibu, Pak, hadirin hadirat, kalau sehari kita wudu 5 kali sholat wudu, berapa kali kita masuk? 1 kali 3 kali, 1 kali sholat 3, 5 kali 15. Belum lagi kalau bangun tahajud, belum lagi mau sholat dua, berapa kali itu? Nah itu akan menjaga dari penyakit stroke. Sudah diajarkan lah Nabi Muhammad SAW. Nah, masukkan air ke hidung ba'dal madmadah, setelah kumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnah fihi, dan mendapatkan sunnah di dalam memasukkan air ke hidung itu bi idkhalil ma' fil anfi. Masukkan air ke hidung sawa'un jazabahu bi nafsihi ila hayashimihi wa natharahu la. Baik dia masukkan begitu saja. Ada orang begini jadi, dari sedot. Dapat tak sunnah itu? Dapat sudah. Tapi lebih sempurna lagi, sedot, buang, jangan langsung telah masuk ke dalam. Hal cerita ni, sedot. Sunnahnya gini, sunnahnya. Ketika apa namanya, membasuh hidung tu, masuk aja tangan kanan, keluarkannya tangan kiri. Tak ada keluar tangan kiri pun keluar seorang boleh. Bukan masalah keluar seorang. Nabi Muhammad ajarkan macam itu. Kalau kita ikut dapat pahala. Nah gini, keluarkan tangan kiri. Nah gini. Sunnah tu. Bayangkan masukkan air hidung sunnah. Cara masukkan ini sunnah. Buat dah. Keluarkan ini sunnah. 3. Masuk hidung dapat 3 sunnah. Fa'in adalah akmal. Tapi kalau dia pengen sempurna, nasarahu artinya habis disedot, keluarkan oleh tangan kiri. Wal jam'u bainal madmadah wal istinshaq thalatha awrah yatamadmad min kulli minha thumma yastanshik afdal min al-fasl bainahuma. Tapi kata beliau, kita gabung kumur-kumur dengan masukkan air ke hidung, kita gabung, itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia, lebih baik daripada kita pisah. Bagaimana maksudnya? Kalau ada orang begini, kumur-kumur dulu dia 3 kali. Udah kumur-kumur 3 kali, ambil air lagi, masukkan air ke hidung 3 kali. Jadi 6 kali dia ambil air. Tapi yang lebih utama dari itu, lebih baik, lebih afdal, dia ambil air 3 kali aja. Jadi begini, ambil air ini 2 tangan, kumur-kumur, sisakan, masukkan ke hidung. Nah begitu caranya. Ambil lagi sekali, masukkan air ke mulut, sisa lagi masih ada, masukkan ke hidung, keluarkan, 2, masukkan lagi, sisakan, hidung, 3. Jadi ngambil airnya 3 kali, langsung basuh mulut ke hidung. Itu lebih afdal, itu lebih utama, itu lebih baik cara seperti itu daripada dipisah. Mulut dulu 3 kali, habis itu hidung 3 kali. Itu boleh, tapi yang lebih afdal yang tadi, yang pertama 3 kali ambil air, kemudian dibagi 2 air. Selanjutnya ketika basuh muka, disunahkan ketika basuh muka itu basuh dari bagian atas, bagian kepala.
Basuhnya dari atas, itu sunnahnya. Kalau ada orang basuh dari samping, tak ada apa. Yang lebih bagus basuh dari atas. Tangan, ya, tangan itu disunnahkan. Kaki, tangan disunnahkan membasuhnya dari ujung jari. Kalau ada orang memulai dari sikunya, tidak apa-apa. Tapi yang disunnahkan dari ujung jari. Kaki juga gitu. Kalau ada orang basuh dari mata kaki dulu, tidak apa-apa. Tapi yang disunnahkan basuhnya dari ujung jari dulu. Tangan sama kaki sama-sama disunnahkan dari ujung jari. Kemudian sunnah yang selanjutnya, wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i sebagaimana kita bahas pada pertemuan lalu, mengusap kepala itu termasuk fardu wudu, tapi yang wajib cuma sedikit. Ambil air sedikit. Ingat, kepala bukan dibasuh, kepala diusap. Bedanya basuh dan diusap, kalau diusap itu tangan kita cukup kita basahkan, tempelkan, itu diusap. Kalau basuh airnya harus mengalir. Kalau ada orang kepalanya dibasuh sama dia, bagaimana? Boleh, tak apa-apa. Tapi yang wajib itu diusap. Kalau dia usap cuma sedikit aja, tidak apa-apa. Menurut mazhab Syafi'i bilang tidak apa-apa, sedikit aja. Tapi disunnahkan mengusap semuanya. Yang saya contohkan pada pertemuan yang lalu. Kalau rambutnya pendek kayak saya, sekali gini. Kalau rambutnya panjang, gini, balik gini. Itu disunnahkan mengusap semua kepalanya. Tapi kalau mazhab Maliki, nah kalau yang pernah haji atau umroh, yang belum mudah-mudahan haji dan umroh. Nah, kalau udah haji umroh nanti itu kan susah kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, itu susah. Karena kenapa? Karena orang tawaf tuh gabung laki-laki perempuan. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan di antara yang membatalkan wudu kan bersentuhan kulit dengan wanita yang sudah besar yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Mau nafsu dan nafsu, syahwat dan syahwat, sengaja dan sengaja, kalau mazhab Syafi'i batal. Nah kalau kita di tawaf itu ikut mazhab Syafi'i, pasti batal wudu kita, pasti batal. Dari mana tahu? Saya pengalaman dulu. Waktu pertama kali tawaf ikut mazhab Syafi'i, tidak bisa. Kan rombongan tawaf, rombongan travel. Begitu sentuhan dengan perempuan, berapa itu dari seluruh dunia? Begitu tawaf sentuh, batal. Saya pergi wudu. Iya kalau di sini masih Jannatul Naim, tempat wudu di sebelah. Masjidil Haram jauh banget, tempat wudu lah. Saya bilang, ya Allah jauh lah. Habis saya ketinggalan rombongan. Rombongan selesai tawaf, udah sa'i. Saya baru pulang lagi tawaf yang pertama. Iya kalau dekat, ini kalau jamaah umroh itu apa? Jauh saya tawaf putar. Aduh tak bisa nih. Mereka memang harus ikut mazhab Maliki ya. Kalau mazhab Maliki gimana? Kalau bersentuhan, tidak sengaja atau tidak pakai syahwat, tidak batal wudunya. Tapi dengan cara wudunya pun ikut mazhab Maliki. Apa bedanya wudu mazhab Maliki? Wudu mazhab Maliki, kepala harus diusap semua, wajib. Kalau mazhab Syafi'i kan sunnah. Kalau mazhab Maliki wajib diusap semuanya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki itu digosok-gosok sunnah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki wajib digosok-gosok. Maka ketika kita kalau mau ikut mazhab Maliki, digosok-gosok muka, tangan sama kaki. Udah, kalau gitu udah ikut mazhab Maliki, tawaf, persentuhan laki-laki perempuan yang bukan muhrim, tidak batal. Ini jangan nafsu ya, jangan sengaja. Nanti lupa nih, ada di Bandung nih, sentuh. Tak boleh batal, kenapa sengaja? Tapi kalau tak sengaja, sentuh gitu, nah, tak batal. Itu apa? Kata para ulama, ikhtilaful ilmi rahmah, perbedaan pendapat antara ulama itu rahmat dari Allah SWT, sehingga meringankan kita. Nah, sunnah dalam kajian kita kembali, sunnah selanjutnya wudu adalah mengusap semua kepala, diusap. Wafi ba'd nusakh al-matan, di sebagian kitab yang lain wasti'abur ra'si bil muslim, semua kepala diusap. Amma masu ba'd ar-ra'si wajibun, kalau mengusap sebagian kepala memang wajib dalam mazhab Syafi'i, mengusap sebagiannya. Kama sabab sebagaimana yang sudah lalu. Walau lam yurid naz'a ma 'ala ra'sihi min imamah wa nahwiha kama la bi masyi 'alaiha. Kalau ada orang tidak mau melepaskan kopiahnya, dia wudu, dia tak mau lepaskan kopiahnya.
kemudian dia ambil air, taruh atas kopiahnya, airnya tembus ke dalam. Bagaimana hukumnya? Boleh. Yang penting airnya sampai ke dalam. Itu pemalas lah. Apalah yang buka sebentar. Kalau terjadi, misalnya ibu, ini kalau ibu-ibu gimana? Wudu, ada laki-laki kan? Dibuka, basuh muka segala macam. Laki-laki nengok, tutup langsung. Ini gimana? Ambil air, basah di atas ini. Yang penting tembus. Tak apa basah. Nah, kemudian sunnah selanjutnya wa mashul udhunain, mengusap kedua telinga. Nah, kalau usap kedua telinga itu betul-betul. Coba lihat tu, diajarkan tu. Zahirihima wa batinihima, luar dalam diusap. Diusap bukan dibasuh, diusap. Dan yang namanya mengusap telinga bukan sebelah-sebelah, kanan dulu, tidak. Pokok kalau yang anggotanya gampang untuk dibasuh secara langsung, basuh secara langsung, usap secara langsung. Kalau telinga langsung dua-dua, sunnahnya langsung dua-dua, bukan sebelah-sebelah. Macam muka, mana nak dong wudhu muka sebelah kanan kalau dibasuh? Tidak, langsung dua-dua. Telinga juga begitu, langsung dua-dua. Bima'in jadid, dengan air yang baru, artinya bukan bekas tangan kita habis usap kepala, langsung kita usap telinga, enggak, ambil air baru lagi, usap, ambil lagi, ambil 3 kali, usap telinga. Air malam rasi, wasunnah fi kaifiyati masrima, cara mengusapnya, an yudkhila musabbahataihi fi somakhaihi, cara mengusapnya masukkan jari telunjuk ke dalam telinga, lampu bangku, wa yudirahu ma'al ma'atif. Ya, dia apa namanya itu? Diputar-putarkan ke sela-sela, begini. Itu diputar-putar kan? Jadi caranya begini, luarnya begini. Betul begitu. Jangan semau-mau dia. Kadang-kadang begitu lah, sampai ke depan lah. Jangan, itu betul. Yang apa? Yang khusyuk, yang tenang. Ini terapi biar tidak stroke. Begitu. Ambil lagi air, ambil 3 kali. Udah? Kemudian wa yumirra bi ibhamihi ala dhuhrima. Jadi jempolnya di luar ini. Tsumma yusib udah selesai 3 kali. Sunnah lagi pakai telapak tangan. Wahuma qabla tadi. Di telapak tangan ini gini kan Bu, Pak. Hadirin hadirat, basahkan tangannya, gini kan 3 kali. Habis itu tuh lagi 3 kali. Dan selesai, pakai jari kelingking 3 kali kan, masukkan gini. Nah begitu. Gini 3 kali, pakai telapak tangan 3 kali, pakai jari kelingking 3 kali, masukkan ke dalam. Bil udhunaini istibharan. Watah, dah itu telinga. Kemudian wa tahlilul lihyatil kasar, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Bi musallasatin min ar-rajul, laki-laki yang jenggotnya tebal banyak kita bahas, yaitu yang sekiranya kalau orang nengok dia lagi bicara dan nampak kulitnya, maka disunahkan untuk disela-selai, karena yang wajib hanya luarnya saja. Amma lihiyatul rajul al-khafifah, kalau apa namanya jenggot laki-laki yang tipis, walihatul mar'ah, jenggot perempuan jenggot. Kalau ada perempuan jenggot. Wal khulta, bencong. Kalau berjenggot, bencong asli ya, bukan yang bencong pagi atau malam nanti itu. Bencong yang punya kemaluan 2. Kalau ada di dalam kitab disebutkan bencong, berarti bencong yang punya kemaluan 2. Ada enggak? Ada. Kalau tidak ada, kita sebut dalam kitab. Kalau ada orang kemaluan 2 atau perempuan punya jenggot tebal kali, nah itu tak boleh. Itu harus dimasukkan air wajib. Sela-selai bukan sunnah tapi wajib. Adapun laki-laki yang punya jenggot tebal, sunnah dia menyela-nyelai. Fayajibu tahlilu juga, kaifiyahu cara menyela-nyelainya, yudkhila rajul asabi'ahu min asfal. Jadi dia cara menyela-nyelai dari bawah gini. Macam saya ini bukan wajib, sunnah menyela-nyelai, wajib karena jenggot saya sedikit tebal. Cara menyela-nyelainya dari bawah. Asfalil lihya. Kemudian wa tahlil asabi'il yadain wal rijlain. Nah ini, menyela-nyelai jari-jari tangan dan jari-jari kaki. In wasalal ma ilaihima min ghairi tahlil. Jika ketika wudu air sampai ke sela-sela jari itu, jika sampai, maka disunnahkan setelah itu disela-selai. Kalau tidak sampai,
air tidak sampai, kecuali harus disela-selai. Maka menyela-selai bukan wajib, bukan sunnah, tapi wajib hukumnya. Kenapa? Karena kalau tidak disela-selai tidak sampai airnya. Nah, ini sunnah kalau memang tidak disela-selai sampai. Tapi kalau tidak sampai kecuali disela-selai, maka hukum menyela-selai itu menjadi wajib agar sampai. Kal asabi al-multafa. Jadi seperti orang yang jarinya tuh harus dibuka. Misalnya dia punya jari sakit, kalau tak dibuka kan begini, tak bisa. Harus dibuka, tak bisa buka sendiri. Maka wajib untuk disela-selai itu. Wa illam yata'atta tahliluha liltihamiha harum lafadhuha litahlilha. Tapi kalau orang punya jari satu dan jari yang lainnya nyatu. Apa itu? Gempet gitu. Tak bisa dilepaskan, sudah menyatu dagingnya. Tak perlu belah, tak perlu dibelah. Hanya untuk masukkan air ke sela-selanya, tak perlu. Dan memang ciptaan Allah begitu, udah begitu aja. Basuh yang bisanya saja, tak perlu sampai mengoyaknya. Maka dia tuh tahlil rijlain yadain bitashbih. Cara menyela-nyelai tangan, tasbih begini caranya. Begini. Kalau begini tak usah. Makanya hadirin jangan kalau suka temenung duduk temenung, tangan jangan gini kan. Tak boleh. Ya, dilarang ulama. Itu membuat di antara bahayanya doa bisa tak dikabulkan. Kalau ada orang doakan kita, doa tak sampai ke kita. Tangan jangan gini. Kalau temenung daripada tangannya mau pegang atau bingung, gini aja Allah. Sampai gini kan. Atau gini kan. Pokoknya jangan begini kan. Nah, kalau wudu ketika menyela-nyelai tangan begini caranya dari belakang. Walijlan ada pun kaki. Cara menyelai jari-jari kaki ketika kita basuh kaki. Cara menyela-nyelai jari kaki adalah bi an yabda bi khinsiril yusra min asfalil rijli mubtada bi khinsiril rijlil yumna khatiman bi khinsiril yusra. Ini cara menyelai-nyelai jari kaki sebagaimana yang saya bahas pada malam Sabtu lalu. Saya ulangi lagi. Kalau jari-jari tangan begini, kalau jari-jari kaki, maaf, misalnya di kaki saya ini, pakai kelingking kiri. Ini kaki kanan nih, dari bawah. Begini caranya. Ini sunnahnya begini. Kemudian kaki kiri gimana? Tetap pakai kelingking kiri. Ini kaki kiri saya misalnya begini. Lanjut. Jadi menyela-nyelainya dengan kelingking di tangan jari kiri, dari mulai kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri, terus begini. Sampai begini. Langsung urutan. Kayak potong buku begitu. Orang kalau potong buku kaki kan begitu sunnahnya. Potong buku kaki kan dari kelingking kiri terus sampai jempol. Ini kaki kiri terus sampai kelingking kiri ya. Dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Kan sunnah kan begitu. Potong buku kan begitu sunnahnya. Itu kalau kaki. Kalau tangan ada 3 cara. Kalau tangan potong buku misalnya Jumat ya. Kalau potong buku tuh hari Jumat, hari Kamis dan Senin. Jangan hari Rabu. Hari Rabu bisa belang kulitnya. Iya benar. Ada hadisnya. Orang kalau potong buku hari Rabu, kulit bisa belang. Dan orang kalau habis potong buku, jangan bergaruk, cuci tangannya. Karena kalau dia bergaruk bisa belang di badannya. Makanya kalau cuci potong buku, kaki kelingking kanan terus sampai kelingking kiri. Itu kalau buku kaki. Kalau tangan ada 3 cara. Cara yang pertama, ya dari jempol. Telunjuk kanan. Terus sini, tengah, jari manis, jari kelingking, jempol, terus sini, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, telunjuk, tengah, manis, kelingking, langsung sini. Terakhir jempol kanan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini selang-seli. Apa ini? Kelingking dari tengah, ibu jari, manis,
Jemput apa? Tunjuk. Ini tangan kanan. Kita ada yang ketiga nih. Kirinya jempol, tengah, kelingking, tunjuk, manis. Itu cara yang ketiga. Kalau saya biasanya pakai yang cara yang pertama itu. Sini, enggak mau tak pakai yang ketiga boleh. Kalau jari, sini, terus sini, baru sini. Kemudian sini. Mau pakai cara yang kedua, ketiga boleh. Itu kalau tangan, kalau kaki satu ya caranya. Sini, terus sampai sini. Itu cara potong buku. Senin, Kamis, atau Jumat. Tapi yang lebih bagus, paling bagus hari Jumat. Nah, selanjutnya Wataqdimul yumna, sunnah wudu selanjutnya mendahulukan yang kanan. Min yadaihi, dari basuh tangan, warijlaihi, basuh kaki, alal yusra, dahulukan kanan atas kiri. Min huma, dari kepada keduanya itu. Ammal udwanil ladan yasulu rasulullah ma'an, adapun anggota badan yang bisa gampang untuk dibasuh secara langsung, kal-kadain seperti dua pipi, dua telinga, pada yuqaddimul yumna min huma, tidak boleh mendahulukan yang kanan dulu, tapi langsung dua-duanya. Bal yutharani daf'atan wahidah, tetapi disucikan secara langsung, muka secara langsung, kanan kiri, telinga begitu juga. Wa dzakara al-musannifu sunniyata taslisil udwil maqsul wal mamsuh bi qawlihi wa taharatu thalathan. Kemudian disunnah untuk 3 kali cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, mengusap tengkuk sunnah. Menurut Imam Ghazali, Imam Rafi'i bilang mengusap tengkuk itu sunnah. Jadi habis mengusap telinga, sebelum masuk kaki, mengusap tengkuk. Itu juga sunnah 3 kali. Basuh kaki 3, pokok semuanya 3 kali disunnahkan. Kemudian udah Isya. Entar lagi, sikit lagi. Wa fi ba'dhi nusakh tikrar ayat maqsud wal mamsuh wal mualah. Kemudian sunnah selanjutnya mualah. Mualah itu terus menerus. Terus menerus artinya habis basuh muka langsung basuh tangan. Apa definisinya mualah itu? Wa yatawallu anhuma bitatabu wa hiya an ayasula bainal udwain tafriqun katsir bal yutharul udhu ba'da al-udwi bihaitsu la yajib al-maqsul qablahu ma'adil al-hawa wal mizah wal zaman. Wa idza thabata fal ihtimalu bi akhari maslah. Jadi disunnahkan wudu itu terus menerus. Terus menerus artinya habis basuh muka langsung tangan, habis itu langsung usap kepala. Itu sunnah. Kalau ada orang tidak terus menerus bagaimana? Wudunya sah. Contoh, dia jam 7 pagi dia basuh muka. Niat wudu ya, basuh muka. Habis itu jam 9 dia baru basuh tangan. Jam 11 dia usap kepala. Yang penting tak ada batal wudu ya. Bagaimana tuh wudunya? Dekat-dekat zuhur baru disempurnakan semuanya. Itu boleh. Wudu seperti itu, tapi tidak dapat sunnah dia. Kenapa? Karena disunahkan wudu itu mualah, terus menerus. Bagaimana definisinya? Sekiranya kalau dia habis basuh muka, air muka belum kering, dia basuh tangan. Air tangan belum kering, dia usap kepala. Dengan hawa yang dengan cuaca yang tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, sedang. Kalau cuaca terlalu panas kan, basuh muka sebentar ya, langsung kering ke muka. Bagaimana tuh? Dapat tidak sunnahnya? Terus menerus langsung basuh tangan, dapat. Kalau udah kering, ini cuacanya ekstrim. Jadi normalnya gimana kalau normalnya? Normalnya kan biasanya kalau orang basuh muka tuh mungkin 5 menit, 10 menit kan masih ada tuh airnya. Nah, habis itu basuh tangan. Berarti dia dapat tuh sunnah terus menerus. Definisinya sekiranya anggota yang sebelumnya masih basah, kemudian membasuh anggota yang setelahnya. Itu sunnah terus menerus untuk membasuh anggota badan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kecuali orang yang tidak boleh, dia wajib terus menerus, bukan sunnah, wajib terus menerus. Siapa? Bagi orang yang punya penyakit beser, suka keluarnya kencing, atau perempuan yang punya penyakit istihadah, keluar darah terus, bukan darah haid, bukan darah nifas, darah penyakit keluar. Itu bagaimana tuh cara sholatnya?
Kalau ada perempuan seperti itu atau kalau ada laki-laki yang punya penyakit geser, alhamdulillah dari keluar kencing terus netes. Bagaimana caranya? Caranya satu, tunggu masuk waktu sholat. Misalnya isya, tunggu masuk waktu sholat. Satu, bersihkan maluannya, maaf. Habis bersihkan, tutup. Kalau perempuan pakai softtek, kalau laki-laki ikat, pakai plastik bungkus. Tapi jangan kuat-kuat bahaya. Habis dibersihkan, dia tutup. Kemudian dia wudu. Nih, ini bu, kalau ada istihadah atau laki-laki punya penyakit seperti itu, suka buang air, suka netes-netes, tunggu masuk waktu sholat dulu. Allahu Akbar. Bersihkan WC, bersihkan, bungkus, langsung wudu. Itu wudunya bukan sunnah dia, harus terus-menerus, wajib bagi dia. Habis dia wudu, langsung sholat. Kalau kopi lo apa, tak bisa. Kalau netes harus pulang dari pertama. Maka habis dibersihkan, dia bungkus, dia wudu, dia sholat, lagi sholat, maaf, netes ya kencingnya, tidak batal sholatnya. Perempuan netes darahnya, tidak batal. Kenapa? Itu darah penyakit, tidak batal sholatnya. Boleh dilanjutkan dengan cara itu tadi. Tunggu masuk waktu sholat, bersihkan, bungkus, langsung wudu, langsung sholat, tidak apa-apa, sah sholatnya dan tidak perlu diganti nantinya. Perempuan itu kadang-kadang habis itu sholat, Pak Ustaz masih keluar darah. Lihat dulu darah apa yang keluar. Kalau darah haid iya tidak sholat. Darah nifas iya. Kalau darah penyakit tetap wajib sholat. Caranya yang begitu tadi itu caranya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau ada pertanyaan setelah azan. Nasi kopi ni. Banyak kawan komen. Ya. Di mana beli minyak? Kawan ngasih. Saya pun tak tahu di mana dia beli. Oh. Saya pengen beli itu. Bagus sih. Udah dibagi kan? Mana dia tak bisa tu.